Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Sandi Aditya, BIP MPBS, dan teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan studi case dengan judul Forks Over Knives Strategy by Leveraging Search Data to Recover Keyword that have become irrelevant due to COVID. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Muhammad Arifin Rituan dengan NIM 17106211084 dan rekan saya Kiraina Evitasari dengan NIM 17106211019. Baik, di sini juga ada table of content atau daftar isi yang akan kami presentasikan. Baik, di sini pertama ada company profile. Forks Over Knife ini berkomitmen untuk mempromosikan gaya hidup sehat berbasis nabati, dan perusahaan ini juga telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang membantu meningkatkan kesadaran tentang manfaat makanan nabati untuk kesehatan manusia. Forks Over Knife ini sudah didirikan sejak awal 2009 oleh Dr. Michael Granger dan Jane Stone pada tahun 2009. Di sini ada misi dari Forks Over Knife sendiri, yaitu memiliki misi untuk membantu orang hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia dengan makan makanan nabati yang kaya akan nutrisi. Perusahaan ini juga melakukan berbagai macam kegiatan untuk mencapai misinya, termasuk memproduksi dan mendistribusi film dokumenter dan video edukasi tentang manfaat makanan nabati untuk kesehatan, serta juga menerbitkan beberapa buku, artikel, dan media lainnya yang mempromosikan gaya hidup sehat berbasis nabati. Kemudian juga Forks Over Knife ini juga menyediakan dukungan dan sumber daya bagi orang-orang yang ingin menjalani gaya hidup sehat berbasis nabati. Selanjutnya di sini ada problem atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu adanya penurunan yang signifikan dalam lintas pencarian organik dan penurunan volume pencarian untuk kata kunci target mereka selama pandemi. Meskipun peringkat situs web mereka tetap di paling atas untuk kata kunci tertentu, orang-orang sekarang pada masa pandemi lalu tidak lagi mengetikkan kata kunci tersebut di mesin pencarian seperti Google ataupun mesin pencarian lainnya. Dengan kata lain, perusahaan ini telah mengalami penurunan dalam jumlah pengunjung yang datang ke situs web mereka melalui hasil pencarian organik. Dan hal ini terjadi karena perubahan dalam perilaku pencarian pengguna. Meskipun situs web dari Forks Over Knives ini masih muncul di posisi teratas dalam hasil pencarian, perubahan dalam niat pencarian menunjukkan bahwa orang lebih jarang menggunakan kata kunci tertentu yang sebelumnya mereka gunakan. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian dari strategi pencarian dan pemasaran mereka untuk tetap relevan dengan kebutuhan dan preferensi baru dari pengguna selama pandemi. Lalu di sini ada strategi yang bisa digunakan oleh Forks Knife. Maaf, nama company Forks Over Knife. Yaitu yang pertama ada kolaborasi dan juga partnership, yaitu dengan cara bekerja sama dengan influencer atau ahli kesehatan terkenal di bidang makanan nabati untuk meningkatkan visibilitas mereka. Kolaborasi ini dapat mencakup resep makanan, wawancara, atau mengembangkan konten bersama yang dapat menarik perhatian audiens baru. Lalu yang kedua dengan interaktif dan multimedia konten, yaitu dengan cara membuat konten yang interaktif dan multimedia seperti video resep, webinar live, ataupun podcast yang seringkali ada di era tahun ini. Jenis konten ini dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik dan dapat membantu menangkap perhatian pengguna yang mungkin mencari pengalaman yang lebih visual ataupun audiovisual. Lalu yang ketiga ada localized content, yaitu dengan cara mengoptimalkan konten untuk pencarian dalam ranah lingkup lokal, terutama jika Forks Over Knives ini memiliki audiens yang tersebar di berbagai lokasi geografis, yaitu dengan cara menyediakan resep ataupun informasi yang relevan dengan kebiasaan makanan lokal agar dapat menarik pengguna dari berbagai daerah secara spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kirai.
Oke, untuk strategi yang selanjutnya, di sini ada riset tren dengan Google Trends. Kenapa? Karena dengan menggunakan data dari Google Trends, itu dapat memahami bagaimana sih orang-orang mengubah permintaan pencarian mereka gitu. Nah, selain itu, Google Trends juga menyediakan informasi tentang seberapa sering kata kunci tertentu dicari dalam periode waktu tertentu. Dengan menganalisis tren pencarian, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan apa aja yang terjadi dalam minat atau kebutuhan si konsumennya itu tersebut. Kemudian yang kedua ada pergeseran strategi konten. Nah, ketika nantinya kata kunci itu baru muncul, si perusahaan itu bisa mengadaptasi strategi kontennya untuk mencerminkan perubahan ini. Misalnya, jika ada kata kunci baru yang muncul karena perubahan tren atau peristiwa tertentu, seperti pandemi, nah perusahaan itu dapat membuat rencana konten baru untuk memanfaatkan peluang ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan data tren untuk memprediksi konten. Nah, nggak hanya menanggapi tren yang ada, tetapi juga menggunakan data tren untuk memprediksi kebutuhan atau minat mendatang. Contohnya adalah memprediksi jenis resep yang akan banyak dicari berdasarkan tren pencarian saat ini. Karena perusahaan ini kan bergerak di bidang nabati atau makanan. Nah, sehingga nantinya perusahaan itu dapat membuat konten yang sesuai dengan permintaan yang akan datang. Dalam konteks ini, Forks Over Knives telah menggunakan data trend untuk memahami kebutuhan pengguna selama pandemi dan menciptakan konten yang relevan seperti resep baru yang sesuai dengan perubahan pola makan masyarakat selama pandemi. Mungkin boleh tolong di next. Nah, setelah tadi adanya strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka di sini ada hasilnya gitu. Hasilnya itu berbentuk dampak positif dari perubahan strategi yang dilakukan oleh Forks Over Knives dan agen pemasaran web promote. Nah, ternyata si perusahaan ini tuh bekerja sama dengan agen pemasaran yaitu web promote. Nah, adapun hasilnya di sini yang pertama adalah 278.000 sesi organik untuk halaman resep pisang. Maksudnya, ini menunjukkan bahwa pergeseran fokus ke konten berbasis tren seperti resep pisang itu berhasil menarik perhatian pengguna dan menghasilkan sejumlah besar sesi organik yang artinya strategi konten yang baru berdasarkan tren pencaharian itu berhasil meningkatkan lalu lintas organik. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan 40% dalam total sesi organik MOM. Nah, peningkatan ini terjadi secara bulan demi bulan gitu ya, menunjukkan bahwa perubahan strategi tidak hanya berhasil mendatangkan perhatian sementara, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada kinerja organik situs web. Nah, kemudian yang ketiga, itu terjadi pertama gitu, traffic all channel landing page sejak dipublikasikan. Nah, ini tuh menepati posisi pertama atau posisi teratas gitu sebagai halaman pendaratan yang paling banyak dikunjungi di semua saluran yang menandakan keberhasilan strategi konten dan perubahan kata kunci. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa konten yang dibuat berdasarkan tren pencarian benar-benar efektif dalam menarik perhatian dan mengarahkan lalu lintas ke situs web. Mungkin boleh tolong di next. Oke, selanjutnya adalah hasil. Nah, selanjutnya ada hasil peningkatan keterlibatan pengguna. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh 3 poin strategi oleh Arifin. Nah, inilah hasilnya. Untuk yang pertama itu, konten interaktif dan multimedia cenderung lebih menarik, membantu menangkap perhatian pengguna, dan mendorong interaksi yang lebih aktif. Dan kemudian, pertumbuhan basis pengguna. Nah, dengan mengoptimalkan konten untuk pencarian lokal, Forks Over Knives dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam di berbagai lokasi geografis. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya loyalitas pengguna. Dengan menyediakan konten yang sesuai dengan kebutuhan dari preferensi lokal, Forks Over Knives dapat membantu hubungan yang lebih kuat dengan pengguna, meningkatkan loyalitas, dan mendorong kunjungan yang berulang. Boleh tolong di next. Oke, terakhir di sini terjadi kesimpulan. Jadi, Forks Over Knives itu adalah perusahaan media dan nirlaba yang mempromosikan gaya hidup sehat berbasis nabati
yang berhasil menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan perubahan perilaku pencarian selama pandemi. Nah, bersama agen pemasaran web promote, mereka menggunakan data Google Trends untuk memahami tren pencarian yang berkembang dan mengidentifikasi perubahan kebutuhan pengguna. Jadi ketika muncul kata kunci baru selama pandemi, perusahaan ini tuh cepat beradaptasi dengan mengubah strategi kontennya, dan khususnya dengan membuat resep baru yang sesuai dengan perubahan pola makan masyarakat. Dan tentunya dengan strategi yang telah kita rekomendasikan itu juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan konten atau website dari si perusahaan ini. Boleh tolong di next. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, apabila ada salah dalam penyampaian kata dan apabila ada salah dalam penulisan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.